Pada Jumat ini di bulan Syawal, Jumat pertama setelah kita menyelesaikan bulan suci Ramadan tahun ini, mari sama-sama kita meningkatkan takwa. Meningkat, bukan malah menurun. Kita kerjakan perintah Allah, kita tinggalkan larangan-larangannya Allah. Bersyukur kita, alhamdulillah, sampai detik ini pun Allah masih beri nikmat. Siapapun kita yang ada di sini, masjid ini, muttaqin, mau kecil ataupun sudah dewasa, saya sendiri, kita semua dapat nikmat dari Allah. Kita masih bisa menghirup nafas udara segar, tidak ada lagi asap di Riau. Kita masih bisa berjalan, melangkahkan kaki ke masjid ini, dan nantinya bisa kita beraktivitas. Masih banyak nikmat-nikmat lain, nikmat minum makan tidak pahit rasanya, nikmat masih tidur dengan nyenyak baik siang atau malamnya. Seluruhnya itu kalau kita hitung-hitung, tidak mampu kita untuk menghitung nikmat yang Allah beri kepada kita. Salawat kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambah lafaz salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahanlah kita semua yang ada di sini, juga keluarga kita yang beriman, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, itu berguna baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bulan Syawal adalah artinya peningkatan. Makanya sebagian atau seorang hukumah ini adalah seorang yang ahli hikmah. Boleh dikatakan seorang yang sufi, boleh dibilang katakan orang yang seorang wali Allah. Dia berkata, laisal aid liman labisal jadid, walakinnal aid liman ta'atuhu yazid. Bukanlah makna Id ini artinya Idul Fitri atau juga Idul Adha. Bukan makna Id itu dengan cara hanya memakai pakaian yang baru saja. Sebagian kita mungkin ada yang membeli pakaian untuk memasuki hari Idul Fitri ini, boleh. Karena cucu Nabi juga begitu, Hasan dan Husain juga diberikan baju baru supaya mereka bergembira. Apalagi anak-anak mau diganti bajunya setiap tahun. Kita sendiri yang sudah lusuh baju kita, peci kita, yang tidak hitam lagi warnanya, coklat sudah, atau peci putih kita yang sudah tidak putih lagi, ganti. Sofa kita, rumah kita yang kusam, catnya, cat. Itu baik-baik saja dan itu bagus untuk mempengaruhi jiwa senang kita di hari raya Idul Fitri. Tapi bukan itu sebetulnya tujuan atau hakikat orang-orang untuk menemukan Id yang sesungguhnya. Bukan labisal jadid, bukan pakaian yang indah, pakaian yang baru. Walakinnal Id, akan tetapi Id liman ta'atuhu yazid, bagi siapa yang taatnya, patuhnya, sembahannya itu lebih bertambah daripada sebelum-sebelumnya. Bukankah kita sudah di tempat 1 bulan penuh di training selama 1 bulan untuk, boleh saya katakan, menghadapi 11 bulan berikutnya. Tiap tahun begitu, 1 bulan untuk lebih bisa menghadapi 11 bulan. 1 bulan kita latihan untuk 11 bulan perang. Kuat atau tidaknya
Itu sesuai ketika latihan di bulan Ramadan tadi. Makanya Idul Fitri hakikatnya adalah kembali kepada kesucian. Kita sholat, berwudu suci, kemudian menghadap Allah dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan banyak pikiran. Kita mengaji, tenang hati kita, itu mulai tanda-tanda mencapai kesucian. Kita memberi ibu kita, kita minta maaf kepada teman kita, kita saling berangkul tangan, bersapa kembali. Sekian lama kita tidak bertegur gara-gara sakit hati ucapan atau perkataan teman kepada kita. Sekarang di hari raya ini kembali lagi, bersapa lagi, berkonco lagi, bersahabat lagi, dan Allah senang akan hal itu. Itu namanya sudah tanda-tanda kita kembali kepada fitrah kesucian kita. Makanya dikatakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kembali minal aidin, kembali wal faizin, kepada kemenangan, bukan kekalahan. Umat Islam tak boleh kalah. Dia tidak boleh kalah dalam beberapa segi dan semua, bahkan semua segi. Baru dia bilang mohon maaf. Maklum kita punya perbuatan nggak dimengerti orang, kita punya lidah, hanya yang bisa merem adalah pagar-pagar gigi kita. Kadang-kadang salah, kadang-kadang pedas, kadang-kadang tajam, kadang-kadang juga menimbulkan banyak orang pecah gara-gara lidah ini. Maka mohon maaf, kita kembali lagi kepada afun, maaf. Dan bukan hanya secara tangan bersapa, mulut mengucap, dari hati kita yang paling dalam. Itu yang dinamakan dengan lahir dan batin. Kenapa kita harus kembali ke fitrah? Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan, menghadap, jangan membelakangi. Belajar itu menghadap, bukan membelakangi. Bercerita itu menghadap, bukan saling membelakangi. Hadapkanlah wajhaka, wajah kamu, lid-dini hanifa, kepada agama yang hanif, yang lurus, yang tidak ada kepentingan-kepentingan kepada kelompok atau pribadi. Ini agama bukan milik partai siapapun. Ini agama bukan milik Indonesia. Ini agama bukan milik Arab Saudi. Ini agama bukan milik Mesir, Sudan, Malaysia, Singapura, Brunei. Ini agama lurus. Siapapun yang ingin memeluk agama ini, maka dimanapun dia akan tetap lurus. Di Malaysia sholatnya sama, di Brunei sholatnya itu juga, zuhur, asar, Jumat. Di Arab Saudi, di Mesir, walaupun kita tidak paham, berbeda bahasa, hanifah, tetap satu juga, lurus, tidak bengkok, tidak melenceng, tidak aneh, tetap bisa kita mengikuti, tetap kita bisa menyamai. Fitrat Allah, itulah fitrah Allah, allati fataran nasa 'alaiha. Maka dengan fitrah Allah itu, Allah memiliki fitrah, Dia menciptakan juga fitrah untuk kita manusia. Di sini dikatakan untuk manusia, tidak dikatakan untuk hewan, tidak dikatakan untuk tumbuhan, tidak dikatakan untuk jin, tidak dikatakan untuk malaikat. Tapi dikhususkan di ayat ini, allati fataran nasa 'alaiha, yang menciptakan fitrah manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada berubah pada ciptaan Allah itu. Dzalika dinul qayyim, itu agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun,
Akan tetapi banyak manusia yang tidak mengetahui, tidak berilmu akan agama yang lurus itu. Rupanya jelas kenapa kita harus kembali ke fitrah. Karena fitrah ini adalah betul. Karena fitrah ini adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini adalah jalanmu yang akan menuju kepada arah yang tepat, yang diberi nikmat atas mereka, bukan yang dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan pula jalan ini menyesatkan kita, bukan buntu, bukan sesat, bukan habis waktu di dunia ini. Kamu beragama itu beruntung kamu, untuk duniamu juga, untuk akhiratmu juga. Itu namanya baliklah kepada agama atau fitrah manusia. Oleh karena itu, pada hari yang baik, pada bulan yang baik, di bulan Syawal 1443 Hijriah, saya juga mengatakan, saya maklum walaupun saya khatib, saya mungkin ada silap dari perkataan selama ini. Mohon dimaafkan dan sama-sama kita saling bersih hati dan menjaga hati kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita buat, amal ibadah kita, dan insyaallah semakin meningkat waktu ke waktu, hari ke hari, tahun ke tahun. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.